Halo, gua Uki. Di sini gue mau ngasih kalian rekomendasi manga teruntuk kalian yang suka sama manga tema romance. Kebetulan akhir-akhir ini gue suka baca manga romance, makanya gue mau share manga-manga tema romance yang udah gue baca buat nambah referensi kalian kalau kalian juga lagi bingung mau baca manga apaan. Oke, daripada lama banyak bacot, mending langsung aja lah ya. Ini dia rekomendasi manga romance versi Sukirai Part 1. Yang pertama ada Grand Blue. Ya, kalian gak salah denger, Grand Blue ini sebelumnya udah ada animenya dan mungkin gak kerasa ya si romansnya. Tapi serius dah, kelanjutannya tuh malah banyak scene-scene yang menjurus ke arah asmara antara Iori, Chisa, Aina, dan heroin baru yang akan berebut jadi pasangan si Iori ini guys. Bagi kalian yang belum pernah nonton animenya, jadi cerita ini berfokus pada Kitahara Iori, seorang cowok mahasiswa yang dipaksa masuk ke klub eskul atau diving. Meskipun ya dikit banget sih scene-scene divingnya. Iori juga bertemu kembali sama teman masa kecil atau bisa dibilang sepupunya lah yang akan menjadi main heroin di Grand Blue ini. Cerita ini lebih ke kehidupan sehari-hari Iori dan banyak banget komedi yang bisa bikin kalian ketawa. So, manga ini gak akan banyak bikin kalian tegang karena gak ada drama sekali kok. Yang ada malah banyak komedinya sehingga kalau ada drama pun malah bikin lucu aja sih. Yang kedua ada Kubo Sangwa Bokuo Yurusanai. Ini seru banget sih. Manga ini baru gue baca dan dalam satu waktu gak kerasa gue udah baca sampai 100 chapter lebih anjir. Jadi cerita ini tentang cowok SMA bernama Shiraishi yang kehadirannya tuh tipis banget. Sampai orang-orang tuh gak sadar kalau si Shiraishi itu bener-bener ada. Hawa keberadaannya pun tipis lah kayak si Kuroko gitu. Teman-teman sekelas sampai gurunya pun gak sadar kalau si Shiraishi itu ada di kelas gitu. Dan yang notice dan selalu sadar adanya Shiraishi itu adalah cewek bernama Kubo Azusa. Teman sekelas Shiraishi yang cantik banget lah. Yang sebelahan duduknya sama si Shiraishi ini. Si cewek ini tertarik sama si Shiraishi karena si Kubo Azusa menganggap Shiraishi yang susah disadari sama sekitar itu hal yang menarik. Cewek ini sering banget ngejailin si Shiraishi dan sering banget ketawa karena tingkah lakunya si Shiraishi. Tapi seiring berjalannya chapter ini, si cewek ini nih, Kubo Azusa, mulai menaruh perasaan ke Shiraishi yang ngebuat cerita romansnya makin seru untuk dibaca. Ya, meskipun cewek di sini kayak culun gitu kan, tapi gak ampas kok sans. Yang ketiga ada Kuroiwa Medakani Watashi no Kawaii ga Tsujinai. Panjang banget deh judulnya. Ini manga sumpah guys, mungkin jadi salah satu favorit gua deh. Cerita ini bertemakan school life comedy romance. MC dari cerita ini bernama Kuroiwa Medaka yang lahir di sebuah kuil dan saat ini sedang menjalani pelatihan jadi biksu gitu. Karena aturan kuilnya dia nggak boleh berinteraksi dengan perempuan. Terlebih lagi dia nggak tahu cara bersosialisasi yang benar sama perempuan tuh kayak gimana. Nah, heroin di manga ini namanya Mona yang jadi primadona gitu di sekolah. Nah, si Mona ini disukain banget sama seisi sekolah. Tapi yang ngebuat dia jengkel karena ada satu cowok yang gak bisa dia tumbangin atau dia gak bisa bikin jatuh cinta kepadanya gitu, yaitu si Kuroiwa Medaka. Seberapapun kerasnya si Mona untuk ngejatuhin hati si Medaka, yang ada malah si Mona yang dibikin salting sama si Medaka. Sumpah ini manga kocak banget dan bikin gua senyum-senyum sendiri ngelihat tingkah laku si Mona sama si Medaka ini guys. Kualitas gambar dari manga ini juga menurut gua bagus banget, jadi gak bikin bosen jadinya. Yang keempat ada Akutsusang Kaete Kudasai. Nah, kalau kalian butuh manga romance yang simple, gak banyak mikir, panelnya gak terlalu banyak, dan pengen yang santai banget gitu kan, manga ini wajib sih kalian coba baca. Sumpah, kalian bakal disuguhin satu latar tempat doang gitu, yaitu kamar. Jangan aneh-aneh lah ya pikirannya. Jadi ini ceritanya ya di kamar doang gitu. Bercerita tentang cowok SMA yaitu Oyama-kun yang sering terlibat sama gadis cewek gal nakal bernama Akutsusang. Nah, si Akutsu ini selalu datang ke kamarnya si Oyama dan ngejadiin apa ya namanya ya? Ya tempat nongkrongnya gitulah. Kan cewek-cewek nakal tuh kan. Ya karena si Oyama ini gak bisa apa-apa lawan cewek gal gini ya dia milih nyerah dan ngebiarin si Akutsu berbuat seenaknya di kamarnya sendiri gitu kan. Nah seiring chapter karena mereka berdua ngejalanin aktivitas bareng-bareng ya mulai tumbuh tuh perasaan Akutsu ke si Oyama. Dan setiap chapter pun diisi kejailan Akutsu ke Oyama yang makin lu baca makin ya lu bakal seneng-seneng sendiri lah. Terus yang kelima ada Bukiona Senpai. Nah kalau ini rada beda nih. Kalau lu bosen sama yang latar sekolah, cobain ini deh.
Bukiona Senpai ini ceritanya simpel banget, yang dimana cerita ini intinya komedi romans yang berlatar di kantor atau sebuah perusahaan antara atasan sama bawahan. Nah, atasannya tuh yang cewek, bawahannya yang cowok ya. Jadi si cowok bernama Kamegawa ini baru masuk perusahaan dan dia dibimbing sama atasannya yang bernama Kannawa. Karena si Kannawa ini nggak bisa mengekspresiin dirinya kepada orang lain, jadi dia sedikit ditakutin karena ekspresinya yang selalu jutek dan dewasa banget gitu, nyeremin lah gitu. Tapi dibalik itu si cewek ini pengen banget ngobrol sama orang lain dan pengen bisa lebih mengekspresikan dirinya. Nah, si Kamegawa yang menyadari hal itu pun jadi perhatian tuh kan sama atasannya kan. Tapi karena kebaikan si Kamegawa ini yang sering ngebuat atasannya salting dan seiring chapter mereka mulai deket satu sama lain. Komedi romansnya pun masih berlanjut sampai saat ini. Nah, itulah rekomen manga romance part 1 dari gua. Gak ada drama, gak ada NTR kok, santai aja. Gua juga lagi baca-baca manga, kalau ada romance yang seru lagi, gue bikin part 2-nya. BTW, manga apa yang lu baca sekarang? Siapa tahu gue jadi minat baca juga kan ya. Bye!